Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, pada bacaan kita ini kita bertemu dengan tokoh Yakub yang sangat bergumul di tepi penyeberangan, ya, di tempat penyeberangan sungai Yabok, di tepi sungai. Saudara, Yakub itu dikenal dengan julukannya sebagai sosok yang cerdik, ya. Bahkan dia mengartikan nama Yakub itu artinya cerdik. Tetapi ada juga yang mengartikan nama Yakub itu sebetulnya berasal dari sebuah akar kata yang sebetulnya maknanya itu tumit atau bagian belakang dari tubuh manusia. Sesuatu yang kalau ditarik lagi akar katanya lebih dalam lagi, sebetulnya suatu kata yang nggak ada gunanya begitu, suatu kata yang tidak berguna. Jadi kita melihat kehidupan Yakub, kehidupan seseorang yang cerdik. Tapi kalau akar katanya ditarik lebih dalam lagi, namanya itu sebetulnya mengandung nama ketidakbergunaan begitu. Dan kita lihat kehidupan Yakub adalah kehidupan seseorang yang dengan kecerdikannya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kita tahu kisah yang terkenal bagi anak-anak sekolah minggu kita, bagaimana dia mencuri berkat dari kakaknya. Meskipun Tuhan memang sudah sediakan berkat kesulungan buat dia, tapi dia capai itu dengan cara kecerdikannya, kelicikannya. Dan kalau kita ingat sesuatu yang cerdik di perjanjian lama, kita tahu makhluk pertama yang cerdik itu ular, ya. Nah, saudara, dan dengan kecerdikannya pula dia, kalau kita baca kisah selanjutnya, dia memperdaya omnya sehingga dia bisa mendapatkan berkat lebih banyak lagi untuk dirinya sendiri. Dia memperdaya omnya. Jadi kita melihat orang ini tidak segan-segan menghalalkan segala cara untuk memperoleh berkat, tapi dengan mengandalkan kecerdikannya sendiri, dengan caranya sendiri. Kalau kita bisa bahasakan dengan istilah keren, dia orang pragmatis, begitu ya. Yang penting membawa manfaat buat dia, itu akan dia kerjakan. Kan kalau politikus zaman sekarang katanya dikenal dengan pragmatisnya, ya. Kemana angin bertiup, di situ ya dia akan berlabuh, begitu. Pokoknya yang penting menguntungkan dirinya. Saudara, dengan sikap gaya hidup pragmatis seperti ini, Yakub mengalami banyak kesulitan dan tibalah saatnya ketika dia harus pulang ke kampung halaman dan kakaknya di depan mata itu, tentunya dia masih bertanya-tanya, kakaknya ini masih marah apa enggak ya sama dia? Karena terakhir dia pergi dari tanah kelahiran, kakaknya ingin membunuh dia. Jadi dia cukup bergumul ini. Dia sudah seberangkan kedua istrinya, dia sudah seberangkan kedua budaknya, dia sudah seberangkan ke 11 anaknya, karena anaknya yang bungsu belum dilahirkan. Dan dia siap-siap untuk menyeberang tempat penyeberangan di sungai Yabok. Sungai Yabok sendiri, saudara-saudara, punya pengertian, ada yang mengatakan mengalir, ya, sungai yang mengalir, menggambarkan kehidupan Yakub yang mengalir mengikuti arah aliran air, ya. Tapi ada juga yang mencari akar kata dari kata Yabok, itu sebetulnya maknanya kosong. Ya, itu hidupnya Yakub juga seperti itu, hidup yang kosong sebetulnya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dan dalam pergumulan ini dia duduk di tempat penyeberangan sungai Yabok, dia bergumul seorang diri di tengah-tengah kesendirian itunya, saudara, kesendirian dirinya, Bapak Ibu. Ayat 24, datang seorang laki-laki yang kemudian nanti mengidentifikasikan dirinya sebagai Allah dan manusia, ya. Kita tahu di Alkitab yang disebut Allah sekaligus manusia itu cuma Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan Yesus waktu itu belum berinkarnasi, ya. Belum berinkarnasi ke dunia sebagai manusia. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai sebuah penampakan yang istimewa dari Allah sendiri dalam wujud seorang Allah sekaligus manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dan bergulatlah laki-laki itu dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu yang bersifat ilahi itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub,
ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu, kalimatnya cuma begini ya. Ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Tapi bukan berarti Yakub menang, ya. Karena yang dicatat cuma ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Dalam perkelahian secara fisik itu, apakah kita kemudian dapat menyimpulkan Yakub menang? Enggak juga. Ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Apakah kemudian itu berarti orang yang makhluk ilahi yang menyerang itu kalah? Tidak juga. Alkitab tidak mengatakan bahwa makhluk ilahi itu kalah dalam pergulatan itu. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa Yakub menang, kecuali nanti ada sebuah perkataan yang menarik diucapkan oleh keberadaan sosok laki-laki itu. Pokoknya terjadilah perkelahian. Lalu kata orang itu, setelah melihat bahwa Yakub tidak dapat dikalahkan, ya, dia memukul pangkal paha Yakub. Lalu Yakub berkata, orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi disinilah kita melihat sebuah ekspresi iman yang luar biasa dari Yakub. Dari pergulatan itu Yakub belajar satu hal, ya. Ternyata berkat itu tidak dapat dia peroleh dengan kecerdikan dan kekuatannya sendiri. Harus menantikan momen di mana pangkal pahanya harus terpelecok dulu. Dia harus mulai belajar mengerti bahwa berkat itu dapat dia peroleh ketika dia bergantung kepada yang ilahi. Sehingga Yakub terus berpegang pada yang ilahi itu. Dan Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Disinilah momen pertama ketika Yakub belajar untuk di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaannya belajar bersandar kepada Tuhan. Karena dia sudah gak berdaya, dia belajar bersandar kepada Tuhan. Kamu gak akan kubiarkan pergi sampai kamu memberkati aku. Kalau saya jadi laki-laki itu sangat berkata tumben, ya. Kamu mengandalkan berkat dari Tuhan. Biasanya kamu mengandalkan kecerdikanmu, kehebatanmu, sikap pragmatismu untuk merebut berkat-berkat Tuhan sampai menipu kakakmu, menipu om kamu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, tapi disinilah kita melihat ekspresi iman seorang Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Dia tanya itu bukan karena dia nggak tahu, tapi seperti peristiwa ketika di Taman Eden, ketika Allah bertanya kepada Adam dan istrinya yang sembunyi, di manakah kamu? Bukan berarti Allah nggak tahu. Demikian juga pertanyaan ini bukan berarti makhluk ilahi itu tidak tahu siapa nama Yakub, tapi untuk menyadari ada sesuatu yang akan diubah dari hidup Yakub. Yakub menjawab, namaku Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena apa? Yakub yang kalau akar katanya kita telisik sebetulnya nggak punya makna, ya. Bahkan ada yang mengatakan namanya cerdik, begitu ya. Pada akhirnya akan diubah menjadi Israel. Israel artinya orang yang berjaya dengan Allah, atau orang yang biarlah Allah itu yang berjaya. Nah, Saudara, jadi ada sebuah perubahan identitas yang diberikan kepada Yakub setelah Yakub belajar untuk memegang yang ilahi dan mengharapkan berkat dari yang ilahi. Lalu disitulah muncul kesimpulan. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan barulah dikatakan engkau menang. Bapak Ibu, tadi saya katakan menangnya apakah menang secara fisik? Enggak juga, ya. Karena tidak dikatakan bahwa makhluk ilahi itu kalah, enggak, ya. Dan enggak dikatakan juga bahwa Yakub menang secara fisik dalam perkelahiannya, enggak. Lalu menang di sini menang dalam pengertian apa? Yakub menang dalam pergumulan imannya, bahwa akhirnya untuk mendapatkan berkat Tuhan, dia nggak bisa merebut dengan kepintaran, kecerdikan, dan kekuatannya sendiri seperti selama ini. Dia harus belajar berpegang pada Tuhan. Dan dia minta Tuhan berkati dia. Bapak Ibu, bukankah itu yang menjadi alasan kita untuk bersyukur? Kita belajar bersyukur karena apa? Meskipun sendi pangkal Yakub terpelecok, atau meskipun kalau dalam kondisi kita ya, meskipun kita mengalami banyak musibah, banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi justru dalam kelemahan itulah kita makin berpegang pada yang ilahi. Dan disitulah kita belajar, Tuhan, aku mau kamu yang memberkati aku. Dan berkat-berkat Tuhan tidak akan kuperoleh dengan cara-caraku sendiri, tidak akan kuperoleh dengan mengandalkan diri sendiri, dengan kepintaranku sendiri, tapi kini aku mau belajar bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, terjadi sebuah perubahan identitas dari nama Yakub menjadi nama Israel. Kini Israel mengingatkan artinya itu biarlah Tuhan yang berjaya. Bukan lagi Yakub dengan kepentingannya, tapi biarlah Tuhan yang berjaya. Dan Yakub dengan pergumulan imannya itu mau memberkati tempat di mana dia bergumul. Tempat yang namanya Yabok, ya. Sekarang dia namai dengan nama baru pula, Peniel. Karena apa? Aku telah melihat Allah berhadapan muka,
tetapi nyawaku tertolong. Karena apa? Karena di perjanjian lama Musa sendiri menyaksikan siapa yang bisa tahan melihat mukanya Tuhan dan kemudian tetap hidup, pasti orang mati ketika berjumpa muka dengan Tuhan, kecuali ada perantaraan yang membuat kita itu bisa tertolong. Nah, Bapak Ibu, demikian Yakub mengalami yang namanya anugerah Tuhan, dan lewat anugerah Allah itu kemudian dia bisa menjadi berkat bagi tempat di mana dia bergumul. Dari Yabok menjadi Peniel, sebuah tempat kesaksian bahwa Tuhan dengan anugerahnya tidak membiarkan aku mati. Dalam pergumulanku aku melihat Tuhan, tapi nyawaku tertolong, bahkan aku makin belajar bergantung pada berkat Tuhan, bukan dengan kekuatanku sendiri. Apakah dia kemudian sembuh dari pangkal pahanya yang terpelecok? Enggak. Bapak Ibu, seumur hidup mungkin kita akan tetap mengalami yang namanya penderitaan, rasa sakit, kecewa. Ya, sama seperti Yakub, ya. Alkitab tidak mencatat memang berapa lama dia tetap dalam keadaan terpelecok, tapi itu dibiarkan menjadi tanda tanya. Ya, Alkitab tidak memberikan informasi sampai kapan dia terpelecok, apakah seumur hidup ataukah ya hanya beberapa waktu saja, seperti istri saya sempat patah tulang tapi kemudian sembuh ya setelah 1 tahun 2 tahun. Alkitab tidak catat, tetapi itu dibiarkan menjadi sebuah kisah dengan ending yang terbuka untuk kita belajar. Pada akhirnya entah sampai kapan kita menderita atau entah sampai kapan kita bergumul dalam masalah-masalah hidup kita, mari kita berpegang pada Tuhan, berpegang pada yang ilahi, minta Tuhan yang berkati kita, dan jangan merebut berkat Tuhan dengan cara kita sendiri. Bukankah itu alasan kita untuk selalu belajar bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur karena ada Allah yang bersedia bergumul bersama kita, tapi kita tidak mati. Kita tetap dibiarkan hidup, bahkan menerima berkat daripadanya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi hari ini, saudara, ada perantara buat kita yang memungkinkan kita bertemu dengan Allah tetap hidup, dan perantara itu benar-benar berinkarnasi, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang kita rayakan dalam peristiwa Natal sebentar lagi, ya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan Allah muka dengan muka.